Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Wijayanti dengan NIM 2341004, Prodi Teknik Informatika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum pemrograman Python dengan dosen pengampu yaitu Pak Asep Hilmi Mutakin, STMKOM. Langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Langkah pertama yaitu ke Google, lalu cari Kaggle, setelah itu masuk ke dataset. Nah, lalu cari dataset yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan judul Sleep, Health, and Lifestyle dataset, lalu download dan juga kopikan path-nya. Lalu setelah itu ke Google Colab dan juga pastikan yang tadi di copy lalu di running. Setelahnya yaitu menuliskan library yang akan dipakai gitu nantinya. Nah, di sini saya menggunakan library yang pertama itu Pandas yang bisa digunakan untuk manipulasi dan juga analisis data dalam format table atau data frame. Yang selanjutnya yaitu ada NumPy yang digunakan untuk operasi matematika dan juga array multidimensi. Lalu ada Matplotlib. Nah, ini itu digunakan untuk membuat grafik dan juga visualisasi data. Nah, lalu selanjutnya itu ada juga library Seaborn. Seaborn ini sebenarnya sama seperti Matplotlib, yaitu digunakan untuk visualisasi data juga, tapi ini tuh lebih interaktif dan juga informatif gitu. Nah, lalu ada sklearn preprocessing untuk pemrosesan data. Yang pertama itu bisa untuk juga one hot encoder. Nah, one hot encoder ini digunakan untuk mengubah data kategori menjadi representasi biner, yaitu 0 atau 1. Lalu ada juga label encoder. Label encoder ini itu mengonversi data kategori menjadi angka gitu. Kayak misal laki-laki jadi 0, perempuan jadi 1, kayak gitu. Lalu yang terakhir itu standard scalar, yaitu digunakan untuk menstandarisasi fitur numerik gitu agar memiliki skala yang sama. Nah, selanjutnya juga ada pemrosesan data itu sklearn decomposition, itu tuh untuk PCA ya, nyatunya dengan library PCA atau Principal Component Analysis yang digunakan untuk mengurangi dimensi data sambil mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Nah, yang terakhir itu sklearn atau pemrosesan datanya itu yang model selection. Sebenarnya selection ini itu dengan train test split. Nah, untuk membagi dataset menjadi data latih dan juga data uji secara acak. Untuk nomor 1, kita akan pengumpulan data. Yang langkah pertama itu kita akan membuat variabel. Variabelnya itu bebas terserah kalian. Nantinya di sini itu saya membuat variabel namanya itu data ya, variabel data, lalu panggil PD itu pandas. Nah, untuk memanggil dataset yang tadi. Nah, itu bisa dilihat dari layar. Nah, itu tuh sesuai path-nya yang tadi ya. Nah, setelah kalau udah terakhir, klik titik 3 lalu copy path. Setelah itu nanti dipastikan. Nah, setelah itu aku bikin lagi variabel baru yaitu df gitu ya, dengan data frame gitu ya. Nantinya itu pd titik data frame dalam kurung data. Nah, selanjutnya yaitu di print atau ditampilkan gitu keseluruhan dari datanya. Sebenarnya bebas, ini mau print df atau print data juga sama aja. Lalu di running.
Nah, sudah terlihat ya, itu ada 374 baris dan juga 13 kolom. Nah, itu tuh karena kepanjangan kebanyakan, jadi itu ada yang titik-titik 3 itu tuh sebenarnya masih ada gitu ya di situ tuh. Lalu ini itu yang df.head itu untuk menampilkan 5 baris teratas dari data. Kalau tadi itu semuanya keseluruhan data, kalau ini 5 baris teratas. Nah, kalau ini ada juga tail itu untuk menampilkan 5 baris terbawah dari data. Selanjutnya itu ada info, itu untuk menampilkan informasi dari data tersebut. Nah, seperti nama-nama kolomnya, itu ada berapa kolomnya, nama-nama kolomnya. Nah, seperti itu ya. Ada tipe datanya juga. Sekedar informasi, kalau non-null itu artinya data tersebut terisi gitu ya. Selanjutnya nomor 2 ada pembersihan data, lalu yang A itu ada menghapus data duplikat gitu atau data yang tidak relevan. Nah, menghapus data duplikat itu ya untuk mencegah pengaruh negatif gitu pada analisisnya. Nantinya kita bisa menggunakan kode atau rumus, bukan rumus ya, kode kali ya. df.drop_duplicates kurung buka kurung tutup. Nah, itu tuh nantinya data duplikat nih itu akan di drop atau dihapus gitu ya. Lalu di print data setelah dihapus gitu ya, data duplikatnya itu apakah ada apa enggak gitu, kita lihat. Nah, ternyata nggak ada data duplikat ya, tetap sama baris dan kolomnya. Lalu yang selanjutnya ada 2B itu menghapus nilai yang hilang gitu ya, untuk menghindari kesalahan dalam analisisnya juga. Bisa menggunakan, sebenarnya sama kayak tadi, hampir mirip, yaitu df.dropna ya kalau itu drop, kalau ini dropna. Lalu di print lalu kita lihat ya, kita di run lagi untuk melihat gitu. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dari 374 baris jadi 155 baris. Nah, bisa terlihat ya, artinya ada data yang hilang, jadi dihapus ya, semuanya per barisnya itu bakal dihapus. Lalu yang terakhir yang C itu ada informasi data. Sebenarnya yang C ini itu ada untuk memperbaiki kesalahan ya, cuman karena dari data saya ini gak ada kesalahan gitu, sebenarnya ini opsional. Nah, ini saya akan menampilkan informasi dari data yang telah dilakukan pembersihan data itu, nantinya seperti apa gitu ya. Seperti biasa, kalau untuk informasi itu variabel titik info kurung buka kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Di run baru kita lihat. Nah, kolomnya tetap 13, cuman ini jadi 155 ya semuanya. Karena kalau ada satu kolom aja gitu yang kosong, maka semua kolom juga baris itu tuh akan kosong semuanya ya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada transformasi data. Nah, yang pertama itu akan menggunakan one hot encoding. Tadi sudah dijelaskan ya, one hot encoding itu mengubah kategori data itu menjadi format numerik dengan biner gitu ya, 0 atau 1, 0 dan 1. Nah, ini menggunakan, ini saya buat variabel baru ya, df_one_hot itu, lalu get dummies itu pd itu pandas ya, dipanggil lagi itu get dummies itu untuk mengubahnya ya, mengubah nantinya itu akan jadi biner. Nah, kolomnya itu ada gender, occupation, dan juga sleep disorder. Itu terserah dari nama-nama kolom data kalian ya. Kalau saya itu yaitu ada 13 kolom dan itu salah 3-nya.
Lalu setelah itu di print ya untuk melihatnya. Nah, kita pakai head itu, kalau pakai head berarti 5 baris teratas. Nah, bisa dilihat ya itu sleep disordernya ada insomnia dan juga sleep apnea. Itu kalau true itu benar itu gitu, kalau false itu ya salah dari data itu tuh. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya tuh masih banyak ya occupation tuh, pekerjaan banyak banget sebenarnya, cuman karena ini tuh ada titik 3 itu di tengah-tengah itu tuh lebih banyak lagi gitu sebenarnya. Nah, ini aku bisa liatin gitu ya contoh dari yang sebelumnya aku buat. Nah, bisa dilihat ini tuh datanya sama, cuman ini tuh beda ya, nggak beda sih, sama. Itu tadi aku kerjain sebelum ini. Nah, bisa dilihat, nah itu occupationnya ada engineer, ada lawyer, dan banyak ya, ada teacher gitu ya, pekerjaannya itu banyak. Jadi kalau true itu nilai yang benar, kalau false itu yang salah ya. Lalu selanjutnya yaitu ada juga memakai label encoding. Nah, bikin variabel dulu ya, variabel baru untuk memanggil label encodernya, pemrosesan yang dari scalarnya itu kita panggil. Nah, oke. Sebenarnya di sini tuh kalian juga bisa bikin variabel baru juga ya untuk data frame-nya, cuman di sini aku masih tetap pakai df variabelnya itu. Lalu pakai kolom gender ya, kalau aku sesuai yang di atas aku pakai gender, occupation, dan juga sleep disorder. Bisa dilihat kalau fit transform itu untuk apa, untuk mentransformasikan ya ke data baru gitu, mentransformasikan data tersebut ke data baru. Nah, bisa dilihat jadi 0101 ya, itu ada di sleep disordernya, ada dari occupation juga ada 5, 8, itu apa, itu tuh sesuai ininya ya, berapa pekerjaannya yang ada di situ, jadi diurutin dari 0 sampai berapa gitu. Lalu yang keempat yaitu aku bakal pengurangan dimensi. Di sini itu aku bakalan menggunakan jadi pilih kolom numerik gitu ya untuk dilakuin Principal Component Analysis atau PCA gitu ya, untuk mengurangi dimensi data menjadi 2 fitur utama gitu, untuk visualisasi dan analisis lebih sederhana. Nah, ada df.select_dtypes itu apa, untuk menyeleksi tipe datanya ya. Soalnya di sini tuh adanya itu NP number, berarti itu tipe data yang memakai number, biasanya integer dan juga float yang bakal nantinya kepanggil gitu. Nah, selanjutnya bikin variabel mah itu terserah kalian ya, kayak data PCA itu terserah kalian mau namanya variabel itu apa. Lalu di sini ada n komponennya 2. Aku bakal bikin jadi 2 dimensi soalnya. Nah, selanjutnya itu diambilnya dari data numerik yang tadi di atas itu ya, dipanggil data numeriknya. Bisa dilihat selanjutnya ya. Kalau ada PD, NP yang kayak gitu tuh sebenarnya itu dipanggil itunya ya, library-nya. Nah, lalu kita akan menampilkan datanya gitu, data setelah PCA-nya. Ini pakai head ya, berarti bakal ditampil 5 baris teratas tuh, bisa dilihat setelah pengurangan dimensinya. Itu tuh dari semua ini ya, yang tipe data number.
tipe data integer dan float, tipe data integer dan juga float. Nah, yang kelima itu ada pembagian data. Di sini itu untuk membagi data ya. Di sini tuh disuruhnya membagi datanya itu pelatihan dan juga pengujian. Biasanya kalau pelatihan dan pengujian itu pelatihannya 80%, pengujiannya 20%. Kayak gitu ya. Nah, bisa ini lagi ya, dipanggil lagi data frame-nya. Ini aku pakai kolom sleep disorder. Itu kolomnya bebas ya, itu kolomnya terserah dari dataset kalian gitu, kolom dataset kalian. Nah, di sini ada X train. X train itu berarti X ini, X pelatihan, kalau tes itu pengujian ya. Nah, di sini ada tes size 0,2. Itu karena nantinya bakal 20% ininya. Lalu kalau random state itu sebenarnya biar kayak semuanya itu seimbang aja waktu dihitungnya. Jadi sini nilainya tuh nggak berubah-ubah gitu. Nah, lalu kita akan di print gitu ya data pelatihan dan juga data pengujiannya. Nah, bisa nanti kalian lihat ya. Nah, banyak banget kan? Banyak banget. Tapi sebenarnya itu yang paling akhir aja. Yang ininya tuh makanya kita biar nggak membuang ini jadi pakai dot shape. Nah, kalau udah pakai dot shape cuma itu aja ya, ada 124 baris dan juga 12 kolom dan juga 31 baris dan juga 12 kolom. Kenapa 12 kolom? Karena tadi itu kolom dari sleep disordernya tuh kan di drop gitu ya. Yang awalnya 13 jadi 12. Nah, selanjutnya yaitu nomor 6 ada visualisasi data. Nah, visualisasi itu bakal menampilkan gitu dari data-data yang barusan itu. Jadi dalam bentuk diagram batang biasanya ya. Nggak biasanya sih, aku aja ini pakai diagram batang. Nah, ini SNS count plot itu dari apa sih? Fungsi dari Seaborn ya, Seaborn yang tadi library di atas. Itu tuh untuk membuat grafik batang yang menghitung jumlah data dalam setiap kategori. Kayak gitu. Nanti ini tuh aku pakai kolom BMI kategori. BMI kategori itu body mass index. Body mass index itu jadi massa tubuh ya. Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu pokoknya itu dari berat dan juga tinggi nanti dikali 100. Nah, kita coba print. Nah, dilihat ini ada grafiknya, ada obese dan lain-lain, ada normal weight, ada overweight. Dan itu jumlah respondennya gitu ya, berapanya. Dari 155 ya, jadi semuanya tuh dihitungi 155. Nah, itu ada PLT X label. Enggak, PLT title dulu. PLT title untuk judulnya apa. Kalau X label itu judulnya nanti di X-nya. Di koordinat X. Kalau PLT Y label itu judul dari koordinat Y. Lalu PLT show itu ditampilkan gitu. Selanjutnya yaitu ada pakai sns.barplot. Kalau barplot itu dari fungsi Seaborn juga ya sama, itu tuh untuk membuat grafik batang yang menampilkan rata-rata nilai dari setiap kategori. Sering digunakan untuk membandingkan dua variabel. Nah, di sini aku menggunakan variabel sleep duration dan juga stress level gitu ya. Nah, kalau title, X label, Y label semuanya sama ya kayak yang di atas. Jadi kalau misalnya SNS count plot itu cuman bisa pilih mau X apa Y gitu. Kalau misalnya bar plot itu bisa dua-duanya X dan juga Y gitu. Kalau count label itu Y-nya itu bakalan otomatis dari jumlah respondennya ya. Yang pertamanya. Nah, kita di run, kita lihat distribusi itu ada durasi tidurnya dan juga tingkat stresnya. Ini sesuai data kita ya. Angka-angkanya itu sesuai data kita. Lalu selanjutnya
akan ada SNS histplot. Itu tuh untuk membuat histogram, yaitu grafik yang menunjukkan distribusi data berdasarkan frekuensi nilainya. Nah, ini PLT title itu buat judulnya, yang di tengah-tengah itu paling atas, nah itu untuk judulnya ya. Bisa nggak dipakai juga, nggak usah pakai kayak PLT title, PLT X label. X label itu yang di bawah koordinat X itu. Nah, kita lihat. Nah, ini dia distribusi kolom numeriknya setelah kita running. Selanjutnya yaitu yang memakai ini ya, SNS scatter plot, yaitu membuat grafik scatter gitu ya, atau diagram pencar gitu yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Di sini itu aku tuh menghubungin dari PCA dan juga sleep disorder. Nah, untuk X-nya PCA 1, Y-nya PCA 2, datanya dari df underscore PCA, lalu selanjutnya kita lihat. Kalau PLT itu dari library matplotlib ya. Nah, ternyata setelah di running ada error. Apa nih errornya? Tuh error ya, error. Kenapa error? Kita lihat. Ternyata satunya itu tanda ini. Tanda seru satunya salah, tapi masih error lagi. Kenapa? Oh, itu titelnya double T. Itu gak boleh ya. Nah, makanya kalian harus perhatiin semuanya. Huruf-hurufnya itu harus benar gitu ya. Terus angka besar, angka kecilnya juga sama harus benar. Oh, yang tadi, maaf, yang tadi itu salah. Sebenarnya tadi tuh visualisasi hasil PCA aja dari PCA 1 sama PCA 2. Nah, kalau yang sekarang itu baru dari PCA dan juga sleep disorder. Nah, di sini pakai bikin variabel baru yaitu visual. Nah, ada pd.concat itu tuh pandas untuk menggabungkan dua atau lebih data frame dari seri data secara vertikal atau juga horizontal. Nah, itu ada axis juga. Nah, ada axis. Nah, axis itu tuh parameter yang digunakan dalam fungsi gitu. Nah, kalau 0 itu operasi untuk baris, kalau 1 itu untuk kolom. Karena ini pakainya kolom disorder, jadi pakai axisnya sama dengan 1. Nah, selanjutnya sama aja seperti sebelumnya. Dan di run. Nah, bisa dilihat hasil visualisasi hasil PCA berdasarkan sleep disordernya. Nah, setelah itu ke yang terakhir yaitu penyimpanan. Di sini bakal disimpan ke dalam CSV ya. Jadi data frame-nya ke CSV. Ini untuk data, nama datanya itu bebas ya. Aku pakai data finish .csv. Itu data finishnya itu bebas, terserah kalian. Lalu indeksnya itu false ya. Lalu tinggal di print aja, bebas aja, gak perlu pakai keterangan kayak proses selesai gitu, juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ini buat mengakhiri aja. Nah, setelah itu di run untuk yang terakhir. Nah, udah. Nah, gimana sih untuk data CSV-nya buat dilihatnya nih gimana? Bisa dilihat ya, nah ini untuk
untuk CSV-nya yang di samping kiri itu. Nanti kita ke yang samping kiri. Nah, kalau kayak folder gitu, lalu ada data finish namanya. Lalu titik 3 boleh di download dan nanti bisa dibuka, mau di Excel atau dimanapun gitu bisa dibuka. Itu data finish atau data finalnya. Terima kasih. Nah, itu dia sedikit pembahasan yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Susah banget, Bor.